mungkin. Ingat, ini street fight, gak ada aturan sama sekali sehingga lu menggigit itu semua diperbolehkan, itu sah-sah aja. Kalau di bawah matras enak, tapi kalau itu aspal atau itu batu-batuan, kerikil, tentu saya akan berpikir 2 kali untuk membawa lawan saya ke bawah. Tapi dia punya knife di pocketnya dia nusuk ke arah gua habis di sini. Sini lu, sini. Di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara melepaskan diri dari side headlock. Oke, ikuti terus. Sini, ikut. Sini, ikut kamu. Ayo, sini. Ikut kamu, sini. Ya, gue akan membahas tekniknya secara pelan-pelan, jadi step by step. Jadi bagaimana cara melepaskan side headlock yang menurut gue cukup efektif. Oke? Sini lu, sini. Ikut sini. Oke, mungkin pada saat lu lagi jalan dan tiba-tiba ada serangan mendadak, ya, orang tidak dikenal, orang asing melakukan side headlock di situ, ya. Atau mungkin pas kita lagi ada konflik, ya, kita lagi bertarung atau berantem, tiba-tiba ada side headlock masuk, yang mana serangan seperti ini, ya, masuk. Serangan seperti ini cukup sering terjadi, ya, di kalian jalanan, di pertarungan jalanan juga, ya. Dan rata-rata kita mungkin cukup kesusahan bagaimana bisa melepaskan ancaman atau serangan seperti itu, ya. Yang sering gue lihat adalah pada saat serangan masuk. Oke, yang pertama jelas di sini posisi kita sudah susah untuk bernafas, ya. Nah, dikarenakan susah untuk bernafas, ngapain kita harus mengangkat kaki lawan, ya, seolah-olah kita mau membanting. Karena pada dasarnya, pada saat cekik sudah masuk, dan misalkan kalau orang ini tahu bagaimana cara mencekik yang benar, kita mungkin gak ada waktu untuk bisa ngangkat lawan, karena mungkin dari segi tenaga. Yang kedua juga, katakan saya ngangkat pun, posisinya nanti kita pasti endingnya akan jatuh bersama. Kalau di bawah matras enak, tapi kalau itu aspal atau itu batu-batuan, kerikil, tentu saya akan berpikir 2 kali untuk membawa lawan saya ke bawah. Atau misalkan penyerang lebih dari 1 orang, sehingga saya nggak bisa fokus dengan satu. Saya harus bisa menyelesaikan dalam posisi yang harus berdiri juga, seperti itu. Pada saat cekikan masuk, jadi namanya side headlock, ya, jadi kuncian kepala dari samping, ya. Saya nggak mungkin bisa melakukan pukulan ke arah kepala, atau saya melakukan tarikan kakinya, sedangkan posisi saya masih tercekik seperti ini, ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah kita nggak usah bingung dengan tangan lawan, karena pada dasarnya kalau lu berusaha untuk memberontak di bagian tangan lawan, dia juga akan bereaksi, dia akan membuat cekikan jauh lebih keras, sehingga gue nggak bisa bernafas dan gue nggak bisa melakukan serangan balik di situ. Pada saat gue berusaha untuk berontak pun, tangan dia akan mencekik jauh lebih keras di situ. Jadi yang pertama gue kasih saran adalah pada saat cekikan masuk, lu serang ke arah kemaluan lawan, ya, bisa 2-3 kali terserah, karena pada dasarnya nggak mungkin penyerang memakai groin protector, ya, atau pelindung kemaluan di situ. Pada saat serang ke arah kemaluan sekeras mungkin, kemungkinan besar cekikan pasti longgar, lepas, ya, walau-walam, ya, masuk di 1, 2. Untuk memastikan supaya gue punya space, supaya lebih leluasa,
gue berusaha gigit daerah dada atau badannya dia. Oke, bisa dilihat, coba dibuka ya. Gue masuk, gue gigit ke daerah badannya dia di sini, ya. Dan gigitnya harus dalam arti harus semaksimal mungkin. Ingat ini street fight, gak ada aturan sama sekali sehingga lu menggigit itu semua diperbolehkan, itu sah-sah aja. Ya, lagi, sekian masuk, ya. Gue langsung ke dalam, gue gigit di sini. Dia pasti risih dan dia berusaha untuk menjauh. Oke, pada saat gue selesai gigit, dia pasti kesakitan, daerah kemaluan, badannya dia juga sama, mungkin bisa memar di situ. Tangan yang ada di belakang, gue gapai ke arah wajahnya dia, gue nyerang ke arah mata. Ya, tangan yang ada di belakang, gue gapai ke wajahnya dia, gue serang ke arah mata, gue bawa ke bawah. Sini gue bisa melakukan finishing pukulan, gue bisa menendang, gue bisa menginjak. Ya, 1, 2, gua gigit, ambil, ya, gua masuk di sini, gua tendang, ya, bebas, mau ngapain aja. Pada saat cekikan masuk, sebisa mungkin lu harus melakukan serangan ke arah kemaluan harus cepat. Jangan terlalu lama, karena terlalu lama lu gak bisa napas, lu gak bisa melakukan penyerangan di situ, ya. Dan takutnya dia melakukan pukulan dengan tangan satunya, dia nyekek, dia bisa mukul kepala gua di sini. Oke, gue paling hanya bisa mengantisipasi. Jikalau katakan ini ada pukulan masuk, gue paling bisa tutup, ya, dengan satu tangan. Kena pasti kena, nggak mungkin nggak. Maka dari itu kenapa jangan sampai kena pukul lebih awal, lu harus serang ke arah kemaluan dengan cepat. Kalau ini pukulan, gue mesti bisa blok dan gue bisa melakukan gigitan di situ untuk melakukan serangan lanjutan. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan ini bukan cuma pukulan, tapi dia punya knife di pocketnya dia nusuk ke arah gua habis di sini. Tentu ini dibutuhkan teknik yang lain, ya. Jadi kalau misalkan dia keluarkan knife di sini, tentu ini jauh lebih buruk dan tentu tekniknya lain. Tekniknya lain, ada tekniknya sendiri. Gua akan bahas di episode berikutnya, ya. Di saat headlock ini cukup sering terjadi di luar sana pada saat orang bertarung atau melakukan perkelahian di jalanan, ya. Dan tentunya ingat pada saat ada di jalan lakukan apapun yang Anda sekiranya yakin dan gigit, mau nyolok mata, mau patahkan jari, semua diperbolehkan. Intinya bagaimana cara survive atau selamat dalam situasi yang buruk seperti itu. Oke, stay safe.